Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lia Absari dari 10 HKL 3 nomor 4 akan menyampaikan keruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu yang meliputi aspek ruang dan waktu, interaksi keruangan dan waktu, pengaruh interaksi keruangan dan waktu, serta bentuk interaksi keruangan. Yang pertama adalah aspek ruang dan waktu. Satu-satu dulu ya. Ada aspek ruang. Ruang merupakan suatu tempat, suatu wilayah, suatu wadah di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Di setiap wilayah memiliki perbedaan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi wilayahnya. Seperti contoh wilayah pantai penghasil ikan, sedangkan wilayah pegunungan penghasil sayur mayur. Wilayah pantai membutuhkan sayur mayur dari wilayah pegunungan, sedangkan wilayah pegunungan juga membutuhkan ikan dari wilayah pantai. Maka terjadilah interaksi melalui perdagangan. Lalu ada juga aspek waktu. Aspek waktu ini terbagi menjadi 3, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Lalu yang kedua adalah interaksi keruangan dan waktu. Interaksi ini menimbulkan perbedaan karakteristik antar wilayah. Perbedaan ini yang pertama adalah kandungan unsur hara lapisan tanah. Ada juga perbedaan kandungan mineral, ada juga perbedaan keanekaragaman hayati yang menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna di setiap wilayah. Ada juga perbedaan lapisan atmosfer di setiap wilayah ini, artinya setiap wilayah ada yang sejuk, ada yang panas, seperti itu. Lalu ada juga syarat interaksi keruangan. Yang pertama complementary atau saling melengkapi. Yang kedua adalah inverning opportunity atau kesempatan antara. Yang ketiga adalah transferability atau kemudahan perpindahan barang ataupun orang. Adapun faktor-faktor yang mengaruhi transferability itu seperti infrastruktur transportasi, fasilitas jalan raya, pelabuhan dan bendahara, dan juga infrastruktur jaringan komunikasi. Seperti ini gambar syarat kondisi dasar interaksi keruangan. Lihat gambar A. Wilayah A memproduksi yang dibutuhkan wilayah B, maka terjadilah penawaran dan permintaan antara kedua pihak yang bersifat saling melengkapi ataupun sebaliknya. Lalu gambar B ada inverning opportunity atau kesempatan antara, yaitu yang wilayah C itu menawarkan komoditas yang sama dengan wilayah B, B juga sama dengan C. Tapi B ini lokasinya lebih jauh daripada C, maka A lebih memilih yang C karena dekat. Oke. Lalu yang ketiga adalah transferability. Infrastruktur transportasi dan jaringan komunikasi harus ada untuk mendukung interaksi antara wilayah A dan B sesuai dengan kebutuhan interaksinya. Oke. Lalu ada juga pengaruh interaksi antar ruang dan waktu. Pengaruh ini seperti perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal, ada juga perkembangan sarana dan prasarana, ada juga perubahan penggunaan lahan, ada juga perubahan orientasi pekerjaan dan pengaruh perubahan sosial. Lalu yang terakhir adalah bentuk interaksi keruangan, seperti perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi ini banyak jenisnya. Yang pertama adalah imigrasi. Imigrasi adalah mobilitas
mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan emigrasi itu adalah kebalikannya, yaitu dari dalam negeri ke luar negeri. Lalu ada juga jenis urbanisasi, yaitu dari desa ke kota. Ada juga ruralisasi, dari kota ke desa. Ada juga transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk antar pulau dalam suatu negara. Ada juga evakuasi yang biasanya itu ada di bencana alam ya teman-teman. Lalu ada juga sirkulasi. Sirkulasi ini penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan untuk menginap di tempat tujuan. Ada juga komutasi. Komutasi itu penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Lalu ada komunikasi. Komunikasi ini contoh pertukaran informasi. Yang pertama ada siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Ada juga streaming. Ada juga website, jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet ya teman-teman. Ada juga marketplace. Marketplace itu tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Lalu ada transportasi yang memudahkan untuk perdagangan internasional, ekspor dan impor dan pengiriman perdagangan melalui transportasi darat, laut, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.